Damn, though you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Baik, saya akan menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan sosioantropologi di lingkungan kampus. Yang pertama dari aspek sosiologi. Yang pertama ada sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi di kampus terjadi melalui berbagai interaksi antara mahasiswa, dosen, dan staf. Proses ini penting untuk mahasiswa menyesuaikan diri dengan budaya akademik dan norma-norma sosial di lingkungan kampus. Contohnya adalah seorang mahasiswa baru yang mengikuti orientasi kampus, bergabung dengan klub atau organisasi mahasiswa, dan berinteraksi dengan senior serta dosen untuk belajar tentang tata tertib akademik dan norma sosial di kampus. Kemudian yang kedua ada pranata dan stratifikasi sosial. Pranata seperti kelas, status, dan kekuasaan mempengaruhi interaksi di kampus. Ada stratifikasi sosial yang tercermin dalam perbedaan antara mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Contohnya, terlihat perbedaan dalam akses ke sumber daya akademik seperti buku dan bimbingan akademik berdasarkan latar belakang ekonomi mahasiswa. Ada juga hierarki dalam lingkungan kampus, misalnya perbedaan perlakuan antara mahasiswa dan dosen. Kemudian yang ketiga ada mobilitas sosial. Pendidikan di kampus bisa menjadi sarana untuk mobilitas sosial. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah dapat meningkatkan status sosial mereka melalui pendidikan tinggi. Contohnya, seorang mahasiswa dari keluarga petani yang mendapat beasiswa dan lulus dengan prestasi tinggi dapat mencapai status sosial yang lebih tinggi daripada orang tuanya. Kemudian yang terakhir ada perubahan sosial. Kampus juga menjadi tempat di mana ide-ide baru muncul dan perubahan sosial dimulai. Misalnya, gerakan mahasiswa bisa mempengaruhi perubahan dalam kebijakan kampus atau masyarakat secara lebih luas. Contohnya, gerakan mahasiswa yang memprotes kebijakan kampus yang didiskriminatif terhadap mahasiswa dari latar belakang tertentu dapat memicu perubahan dalam kebijakan kampus atau bahkan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, antropologi. Yang pertama, kebudayaan. Kampus memiliki kebudayaan unik dengan tradisi norma dan nilai-nilai yang berbeda. Contohnya, ritual kebersamaan seperti acara kampus atau tradisi akademik atau festival budaya di kampus mencerminkan kekayaan budaya kampus. Kemudian yang kedua ada transmisi budaya. Melalui interaksi di kampus, budaya akademik dan nilai-nilai kampus ditransmisikan dari satu generasi mahasiswa ke generasi berikutnya. Misalnya nilai-nilai akademik seperti kejujuran, integritas, dan kerjasama ditransmisikan melalui pembelajaran formal dan non-formal di lingkungan kampus. Kemudian yang ketiga ada budaya-budaya belajar. Kampus menciptakan budaya belajar yang beragam, mulai dari kelompok studi informal hingga klub keilmuan
yang mempengaruhi cara mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Mahasiswa belajar dari sesama melalui diskusi kelompok, mentoring, atau partisipasi dalam proyek-proyek kolaboratif. Kemudian yang terakhir ada pendidikan multikultural. Di lingkungan kampus yang multikultural, mahasiswa belajar menghargai keberagaman budaya dan pandangan dunia yang berbeda. Misalnya program pertukaran pelajar internasional atau acara kebudayaan yang diadakan di kampus memperkuat pemahaman mahasiswa tentang budaya-budaya yang berbeda. Kemudian ada analisis kritis. Terdapat kesenjangan antara konsep pendidikan ideal dan realistis sosioantropologi di kampus. Meskipun pendidikan ideal mengadvokasi kesetaraan akses dan kesempatan untuk semua, faktanya masih ada disparitas sosial seperti stratifikasi ekonomi dan akses terbatas bagi kelompok tertentu. Demikian pula, meskipun pendidikan multikultural diharapkan untuk mempromosikan pemahaman lintas budaya, kadang-kadang terjadi ketegangan atau kesetidakstaraan di antara kelompok-kelompok budaya di kampus. Oleh karena itu, sambil memegang teguh nilai-nilai pendidikan ideal, perlu adanya upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua mahasiswa.